Ya, terima kasih. Tasawuf itu kalau kita lihat kitab-kitabnya yang masyhur, mungkin dari kitab sederhana ini, dari kitab Nasaihul Ibad ini, ya, semua isinya adalah bagaimana kita menjaga hati kita, ya, baik kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang dikemukakan itu hadis-hadisnya kasih sayang. Setelah ini masuk kepada hadis ar-rahimu, hadis kasih sayang. Sayangilah semua yang ada di bumi ini, gitu Pak. Maka yang ada di langit pun akan menyayangi kamu, ya, bahkan dicontohkan nanti Imam Al-Ghazali itu ketika beliau sedang mengarang kitab. Orang dulu kan tintanya dicelupin, Pak, ya, pakai bulu ayam. Nah, beliau hendak melanjutkan tulisannya, ingin mengambil tinta. Di dalam tempat tinta itu ada lalat yang lagi minum. Beliau tahan tangannya, nggak jadi masukin penanya ke tinta tadi. Khawatir kalau diteruskan itu lalat yang lagi asik minum keganggu minumnya. Itu kira-kira gambarannya, ya. Kemudian disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, beliau sampai mengatakan jangan memandang besar kepada diri kita ini. Kita kan suka menganggap nih, saya nih, kadang-kadang kata-katanya, lu nggak tahu siapa gua, suka begitu gitu Pak. Ya, yang punya jabatan, yang punya pangkat tuh kalau pergi ke suatu tempat mungkin di situ orang nggak kenal dia, apabila diperlakukan kurang ada pelayanan tuh, nah biasa di hati itu, saya ini ya gitu, suka muncul di hati itu, ya. Nah ini yang ditekankan agar hati kita sebagai tempat pandangannya Allah itu menjadi hati yang baik, bersih, ya. Tazkiyatun nufus, sebenarnya membersihkan jiwa kita, karena tazkiyatun nufus ini dikatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang selalu senantiasa membersihkan hatinya tadi, ya. Bahkan dalam kesendirian pun ujub pun dihilangin. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau bertemu sama orang yang lebih tua, ya, anggaplah orang tua itu lebih baik dari dia, karena orang tua itu dia lebih dulu ibadah daripada kita. Kayak saya sama bapak lebih baik dari saya, karena bapak lebih dulu sholat daripada saya, kan, karena lebih lahir. Saya mulai sholat mungkin pada tahun 79 misalnya, bapak udah sholat tahun 70 udah sholat, nah gitu, berarti amalnya lebih banyak. Nah itu, memandang orang siapapun dengan bertemu dengan orang lain itu dianggap lebih baik dari dia, tidak menganggap diri dia lebih baik, oh saya nih ini lebih baik dari bapak, tidak, ya. Kemudian kalau ketemu anak kecil itu ya dicium tangannya. Kenapa? Dia anak kecil, belum ada dosanya lebih sedikit daripada kita udah banyak hidup, banyak dosa. Dia baru hidup 5 tahun, ya, belum ada dosa. Nah seperti itu. Bahkan ketika memandang orang yang bodoh pun dianggap orang bodoh itu lebih baik. Dia itu melakukan maksiat karena kebodohannya. Saya orang berilmu, orang yang ngerti, maksiat dengan ilmu saya, lebih buruk saya daripada dia. Dia nggak tahu, ya, sampai seperti itu. Bahkan ketemu dengan orang kafir sekalipun, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak memandang dia baik, gitu. Tidak memandang dirinya lebih baik. Bisa jadi, ya, orang yang tadinya kafir itu akhir hayatnya dia husnul khotimah. Ada nggak? Ada dalam hadis arba'in itu, ya. Ketika seseorang jaraknya dengan neraka itu satu hasta, udah dekat sekali dengan neraka, takdirnya mendahulu dia melakukan amalan ahli surga. Ada orang yang semasa hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga, sholat, puasa, berjihad bersama Rasulullah. Namun ketika jarak dia dengan
Surga itu satu hasta, ya sudah dekat banget, takdirnya mendahului dia melakukan amalan ahli neraka. Makanya itu ngelihat anak-anak preman di luar, kita jangan lu tukang mabok, lu tukang beler, lu masuk neraka. Tidak seperti itu. Nah, jauhin. Nah, seperti itulah gambaran tasawuf. Ya. Kalau begitu kita lihat, ya akhlaknya baik, hatinya baik. Ya, Rasulullah itu luar biasa. Nah, semua rujukannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabarnya Rasul ketika ditarik burdahnya oleh orang Badui sampai merah beliau. Kemudian di Taif itu luar biasa, Pak. Ya, sampai berdarah-darah di Taif. Ya, sampai beliau menampung darahnya ini agar tidak jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi, ya, kena azab itu orang Taif. Ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung agar diturunkan azab. Apa kata Rasulullah? Malah didoain gitu, orang yang udah bikin dia berdarah-berdarah. Ya Allah, mereka nggak tahu, ya Allah, begitu. Kalau kita, Pak, ditawarin sama orang yang jangankan bikin kita berdarah, ya dipelototin atau disalib aja di jalan, disumpah serapahin gitu ya. Nah, itu belum tasawuf namanya. Ya, tasawuf itu memaafkan, mendoakan. Itu doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Itu semua tuh, Pak. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, baik yang nyakitin kita, itu yang fitnah kita. Nah, itu. Ya, tasawuf itu gambarannya seperti itu, membersihkan hati dari dendam, dari bermusuh-musuhan, berbuat baik ya kepada semua sama hamba-hamba Allah, ya, nah kuncinya tanpa meninggalkan syariatnya. Nah, kalau melihat tasawufnya benar, lihat sholat 5 waktunya gimana, nggak aneh-aneh sebenarnya. Ya, kita bandingin aja sama Rasulullah. Oh, begini ngakuin tasawuf begini, Rasulullah ada nggak gitu ya? Gitu ya. Jadi sebenarnya kita mudah saja mengenalinya, ya. Sesuai dengan Rasulullah, sholat, puasa, zakat enggak, haji enggak gitu. Jadi enggak aneh-aneh. Ya. Jadi kira-kira begitu, Pak, gambaran daripada ilmu tasawuf ini. Bukan macam-macam gitu. Bukan jalan di air, bukan, enggak. Ya. Adalah kebeningan hati kita. Ya. Ketika berbeda pendapat, jangan hadirkan caci maki gitu. Ya. Kenapa hadir caci maki, neraka, inilah, wah. Karena tidak ada ihsan di hatinya itu, padahal sesama muslim, ya, padahal ranahnya khilafiyah. Ada dalilnya, bismillahnya dijaharin apa disirin. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, ada yang Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ada dalil. Ketika berbeda, munculkan ihsan, indah. Tapi kalau ketika berbeda tidak ada ihsan, udah yang ada berantem terus. Ya. Husnuzon kepada sama kaum muslimin, enggak suuzon dulu. Ya. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani, suuzon kepada husnuzon kepada semua orang. Ya. Ini ngilangin suuzon dan berhusnuzon aja susah, Pak. Nah, ini yang mesti diadakan latihan. Nah, kajian tasawuf melatih jiwa kita untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik di hati kita. Karena ini paling susah, Pak. Ya. Kalau ngajak orang sholat itu puasa mudah, tapi membersihkan hati, kenapa nggak sadar? Kebanyakan kalau sakit badan, pusing, demam, itu orang ngerasain, langsung minum Panadol, minum Bodrek atau yang lain sebagainya. Tapi ketika hati kita sakit, qulub maridhah, banyak kita nggak sadar, Pak. Sehingga terus penyakit pemarah itu juga penyakit, ya. Gampang tusuk sedikit aja
gitu. Sehingga darah tinggi, stroke, serangan jantung itu awalnya dari marah. Nah, Rasul melarang itu, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu akan masuk surga. Nah, memang kita ini manusia, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan di dalam diri kita ini sifat fujur yang tidak baik dan sifat takwa kebaikan. Ya, ada orang sabar, dia udah penyabar, Pak. Ya, lapang dada, emang udah sabar, mau dia apa-apa itu nggak bisa marah gitu loh. Ya, udah genetika dari ayahnya, kakeknya gitu. Ya, itu alhamdulillah kalau Allah berikan begitu, lapang dada. Ya seperti Rasulullah, Allah udah lapangin dadanya. Tapi seperti Nabi Musa, berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah Allah lapangkan dadanya, alam nasroh laka sadrak. Bukankah udah kulapangin? Kalau Nabi Musa dia doa dulu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah lapangkanlah dadaku gitu. Makanya ketika Nabi Musa itu pulang dari 40 hari ke Bukit Tursina itu, dilihat orang Yahudi itu lagi nyembah sapi. Marah Nabi Musa langsung, Pak, ditarik jenggotnya saudaranya Harun itu ya. Itu langsung seperti itu. Atau ketika kejadian beliau dengan orang Mesir itu, ada orang Yahudi berantem sama orang Mesir ya. Kemudian beliau memukul orang Mesir tadi sampai mati. Nah, kalau Rasul apa? Nah, kita pun seperti itu. Ada yang Allah karuniai sifat sabar, ada yang mesti berjuang untuk sabar. Ya. Perjuangan untuk sabar inilah riadoh kita. Ini tasawuf, dengan sholat 5 waktu, kemudian bangun malam sholat tahajud, membaca Quran, puasa Senin Kemis, ikut kajian. Jadi sifat fujur tadi ya, pemarah itu fujur juga tidak berkurang gitu loh. Ketika ada senggolan di luar apa, dia bisa sabar, ngucap astagfirullahaladzim. Nah, itu efek dari ibadahnya tadi, efek dari riadohnya tadi, dari puasa, dari baca Quran tadi. Nah, sehingga itu bisa terkikis ya. Di rumah juga ya, sama keluarga bisa sabar, istighfar. Tapi ada orang yang punya sifat fujur ya, pemarah itu, dia tidak mau riadoh, tidak mau tasawuf, tidak mau melatih jiwanya untuk menghilangkan marah tadi. Akhirnya ya gitu terus, Pak. Kesenggol dikit bacok gitu ya. Kepepet sedikit motornya marah, mobilnya kepotong sedikit jalannya marah ya. Kita suka lihat tuh, Pak ya, itu jalan tol gara-gara rebutan apa namanya, mau masuk exit buat bayar gitu, cuman disalip satu mobil, marah, turun, mukul pakai stick golf atau nembak. Itu kenapa? Karena tidak adanya suatu riyadhah, suatu latihan, suatu usaha untuk menghilangkan sifat buruk tadi gitu. Sehingga begitu terus. Nah, ini yang seperti ini yang tidak baik. Sehingga nanti ya jatuhnya penyakit, ya kan, sakit darah tinggi ya, jantung. Nah gitu. Jadi kita yang tahu diri kita lah. Kalau yang udah emang sabar, ada Pak, sabar banget, gak pernah marah. Nah, ada yang mesti riadoh latihan. Nah, yang riadoh inilah dengan mengikuti kajian-kajian tasawuf gitu, Pak ya. Jadi kira-kira begitulah gambaran untuk tasawuf, ya enggak aneh-aneh gitu, enggak gitu.